siapapun yang nabrak ke arah mereka. Uji nyali sih itu. Ya nggak apa-apa sih, tapi seenggaknya kita jadi kayak greget aja gitu kan nontonnya. Nilai juga. plusnya adalah 3 poin untuk BTR. Iya. Untuk early game. Jadi nyumbang poin gitu kan istilahnya. Semua dicek loh. Gila, bahkan di clutch, diudek sama BTR. Nggak cuma satu orang yang nyari, tapi 4 3 pemain BTR nyari semuanya. Gila, dikejar sampai ke ujung dunia loh. Wah, bener-bener. Emang mereka kan sebagai juara dunia juga punya pride sih. Jadi otomatis begitu ditabrak kayak gitu, wah nggak bisa gue biarin nih. Harus gue bersihkan sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke akar-akarnya. Dan itu dia tadi Bigetron langsung saja mendapatkan 4 poin kill dari Void. Betul, langsung saja 4 poin gratis untuk BTR. Gua nggak ngerti apa yang dilakukan dengan poin barusan. Cuma apapun itu gue yakin sudah dipertimbangkan oleh poinnya sendiri. Benar. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, sudah terjadi itu. Mau gimana lagi? Dan kita bakal fokus lagi aja ya ke gameplaynya. Karena gue kaget begitu ngelihat di bootcamp, harusnya cuma satu warna doang biru, tiba-tiba ada orange. Ada orange ya tadi. Ada orange dan ya udahlah ya, the show must go on juga. So dari Painan masih menjadi area yang cukup nyaman untuk DPG melakukan looting. Kali ini BTR tidak bergerak dengan cepat. So mereka masih cukup tenang di posisi mereka saat ini. Kalaupun ada yang nabrak, gue yakin mereka siap. Karena tadi pun begitu BTR nabrak ke arah Painan, mereka cukup siap menyambut kedatangan dari BTR. Benar. Apalagi tadi posisi dari North Au ini juga tadi berada di atas atap-atap. Dan kali ini kita belum melihat ada Bigetron yang pindah ke Painan. Masih dikuasai oleh DPG Au juga untuk sementara waktu. Waktu sudah berlalu 4 menit. Entah, gue masih berharap ada surprise-surprise lain sih yang dilakukan di match terakhir ini. Mengingat kalau udah match terakhir biasanya ada tim yang bakal all out juga. Dan di sisi lain sudah ada Zone yang berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Eagle, Belva Imba. Kayaknya bakal langsung di-secure sih sama Zone Esports. Betul, tapi ini harus hati-hati buat Zone Esports-nya. Mereka cukup dekat jaraknya dengan Red Aliens. Kalau mereka ingin membalap poinnya BTR, mereka harus bermain super hati-hati, tapi sambil nyari kill. Pokoknya memanfaatkan semua hal yang bisa. Pulau Bravo ya? Bravo, oke. Bravo. Kalau ke Bravo berarti BTR nggak usah keluar cepet-cepet dong, karena mereka ada di bootcamp itu tengah-tengah circle tadinya. Terus sekarang juga masih masuk seperempat dari circle-nya. Mereka cukup enak loh. Victim pun bakal kerepotan kalau mereka try hard untuk nge-retake posisi bootcamp yang ditempatkan BTR. Cukup banyak damage yang diterima, tapi masih belum bisa mendapatkan knock ke arah Uxie tadi. Yap. Dan Misery kali ini lagi-lagi menjadi perutusan dari Victim. Kayaknya dia jadi scout ya. Kalau lu lihat berapa kali di match, Misery tuh selalu jadi orang yang terdepan yang benar-benar nge-clearin area dulu, baru 3 belakangnya itu entah nyusul entah covering, pasti kayak gitu deh. Ini jaraknya lumayan jauh loh, split yang dilakukan dan melihat satu kepala tadi, namun belum ada hit mark yang masuk ke arah Red Aliens. Di belakang itu ada sekitar kayak 100 meter deh, 150 nggak nyampe 200 meter tapi ya 100-an meter lah. Satu kotak sih pas, satu kotak 100 meter kan. Benar. Satu kotak 100 meter, tapi agak unik sih dengan strategi Victim yang dilakukan. Sementara Rimo, wah udah siap untuk memangsa lagi. Kali ini dari Juskai sudah memimpin barikade dari Rimo, juga udah mulai mendadak satu kepala, langsung saja melakukan proning. Barrelnya sudah dipegang, tapi kayaknya Roxe sedikit mundur ya. Oh ternyata di sisi lain yang terjadi clutch, ada player dari Rimo yang tertangkap basah. FJ di belakang sana langsung saja melakukan trading knock dari Ten dengan vektornya lagi-lagi 2 didapatkan. Apakah berhasil? Dansa-dansa yang tidak berhasil kali ini nampaknya sudah mulai terjadi. Juskai melakukan lompatan dan ternyata ditangkap lagi oleh player-player dari Roxe. Betul, hanya menyisakan Gendot doang yang masih nyeberang di area jalanan dan ternyata kata jelas kayak lompatan hilang sudah. Roxe berhasil mendapatkan kill ke arah Rimo. Karma is real dengan cepat. Wow, jadi ini kayak rantai makanan pas. Betul. Tadi kan satu tim dimakan sama si Rimo, ya kan? Betul. Rimo sekarang dimakan sama Roxe. Tinggal lihat Roxe dimakan sama siapa. Nah itu, siapakah ya akan menjadi puncak rantai makanan? Nah itu dia, masuk lagi pelajaran SMP. Iya kan, PUBG Mobile itu banyak pelajarannya. Kan ini Battle Royale kan, Battle Royale, Battleground. Jadi ngelihat yang menjadi puncak pemangsanya itu siapa. Nah iya itu dia, betul sekali. Banyak pokoknya deh yang bisa dipelajari dari PUBG Mobile. Betul, dan sudah ada 1, 2, 3, 4 tim
Ya, bermain 4-3 dong. 3-3 dong. Pasti 3 tim ngitung ya. iya betul. Ngitung yang ono kan. Iya. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobi dan masih ada 46 orang yang bermain untuk di menit yang ke hampir 10. Sekarang 10. Nah kan sekarang sudah ada 10. satu tim juga nih pas di menit ke 10 yang sudah mulai memantau-mantau satu compound. Kayaknya yang dari tadi banyak melakukan fight itu tim-tim yang emang nothing tulus sih. Betul, dan Iya nggak sih? tentunya mereka ngambil kesempatan terakhir ini untuk masuk di top 8 karena hanya top 8 doang yang akan mendapatkan pecahan dari prize poolnya. Bener, jadi mau nggak mau gimana caranya harus bermain lebih agresif. Karena kalau udah di match terakhir gak cukup hanya dengan winner chicken dinner. Betul. Harus disokong sama Kill. sokong lagi. Harus support dengan kill-kill yang banyak Poin yang juga. banyak, iya betul. Supaya poinnya lebih aman dan nggak kebalap atau malah bisa ngebalap tim-tim lain yang ada di atas mereka. Kali Iya. ini dari tim nomor 5 ada Fix atau The Fixers yang sudah mendapatkan satu kompon. Mereka nggak banyak melakukan pergerakan, berbeda dengan match-match sebelumnya. Dan taunting dulu ternyata. Alright, masih bermain emot-emot, Itu stiker. Oh, ada stiker-stiker juga nih. juga dimainin, emot-emot juga dimainin. Kayaknya mereka lagi chill. Mereka punya rumah sih, jadi ya nggak apa-apa lah, buying time juga di sini sambil mungkin sembari nunggu circle keempatnya. Betul. Gitu. Kan kalau Sanhok 3 ke 4 kan? Ya. 4 ke 5 harusnya. 4 ke 5 ya? 4 ke 5, 1, 2, 3, 4-nya masih cukup oke lah diameternya. Tapi Oke. 4 ke 5 yang agak drastis perbedaan diameternya. Ini dia, kita bakal melihat circle yang masih masuk bootcamp, masih masuk painan, quarry oke lah setengahnya. Yap, malah rame banget tuh di atasnya quarry. Ada Nightmare, ada Fix, terus Eagle juga ada di sekitar sana dan dihalangi oleh victim. Yep. Wah gila, Zone bener-bener late rotation loh. Tinggal 2 player. Gua nggak tahu ya, tapi gua ngelihat ini mereka kayaknya kena ini deh. Kena mental Kena ya? mental Kena deh. mental. Soalnya apa ya, itu bener-bener late rotation parah banget loh di belakang sana. Mau nahan placement point pun kayaknya nggak cukup kalau misalkan mereka nggak dapetin kill point gitu. Kalaupun mereka pengen ngebalap PTR, gue yakin BTR ini bakal masuk sampai circle-circle akhir. Gue yakin. Yang bisa ngebuat zone itu fight-nya dempet-dempetan banget sama BTR dari segi total poin, itu mungkin mereka harus WWCD dan poin mereka setidaknya killnya 8 lah. Nah itu harus ada kill point juga, nggak bisa kalau cuman placement seperti itu. Tapi nanti kita lihat lah seperti apa strategi yang mereka mainkan. Mungkin mereka punya kartu as atau kartu joker di belakang, nanti kita bakal lihat. Betul. Dan kali ini, wow, dari AJFC Ipung, senjata yang jarang banget gue lihat. Jarang loh ada yang pakai ini sampai menit ke-12. Kayaknya banyak pilihan weapon yang lebih bagus deh daripada itu. Yes, MK47 Mutan, aduh. Mutan lah. Ya pokoknya jarang gue pakai, juga gue nggak gitu hafal banget deh. Pokoknya itu kalau nggak salah namanya dah. Gue kalau nggak bener-bener kepepet pakai senjata itu, pas lagi di drop zone awal, terus ketemu orang, Iya. nggak bakal gue pick tuh. Karena burst dan recoilnya tuh kayak brrrt gitu loh. Iya, betul. Recoilnya rasa barrel tapi burst, jadi kayak menyebalkan aja pakai si MK itu. Betul sekali. Sudah mulai diintip-intip juga oleh Anthem dari Eagle. Bergerak pelan-pelanan pasti. Kayaknya nggak ada yang mau YOLO di last match kayak gini. Karena masih pada penasaran juga sebenarnya overall leaderboardnya seperti apa gitu. Kalau yang YOLO itu gue rasa emang bener-bener udah kayak hashtag yang jauh banget deh. Jadi kayak 12 ke bawah mungkin ya. Jadi kayak ya udahlah YOLO aja. Tapi gue salut buat tim-tim yang emang nothing tulus tapi masih berusaha banget buat dapetin WWCD gitu. Karena dengan seperti itu sengaja lu kan ngebuktiin gitu. Gue masih bisa kok dapet winner chicken dinner gitu. Kalau kata Wolfie, apa yang sudah baik janganlah diubah. Ya, benar-benar. Apa yang sudah membuat kamu di situ gak usah diganti-ganti gitu kan. Nah, itu dia. Alright. Itu dia. Kalau dari XCB sih kayaknya ada beberapa tindakan-tindakan yang ingin melihat apa ya, kayak mereka pengen agresif gitu tindakannya, tapi terhalang karena spot rotasi mereka juga udah dipantau sama yang ada di arah high ground. Ada Eagle. Ada Eagle yang sudah terlebih dahulu mengambil high groundnya dan sudah mulai diintip lagi, melihat ke arah bebatuan. Kayaknya ada yang gerak-gerak tadi, orang apa bukan, dan ternyata orang. Langsung diberikan tapping fire oleh seorang XO. XOXD kayak OXD. kayak emotnya si Edozel. Eldoge. Bukan Edozel. XD dia suka XD. XD. Eldoge XD gitu. Nggak tahu, so imut banget ya Eldoge ya. Gibahin lagi. Astaga. Yuk lanjutin.
Space jaga angle dengan sangat nikmat dan BTR kali ini harus keluar dari arah bootcamp di mana depan mereka victim, kanan mereka atau bawah mereka dari arah map ini ada AJFC. Yes. Belakang mereka ada Aerowolf. Sandwich dari 3 sisi bahkan hampir 4 sisi kalau zone mendekat ke arah BTR. Ya, sandwich is real. Tapi ntar kita bakal lihat seperti apa fightnya juga kali ini. Dari Just Space sudah mulai menerima beberapa peluru-peluru, tapi nggak masuk ya, nggak nyampe masuk. Seenggaknya hanya memberikan pressure aja, mendapatkan informasi juga kalau misalkan memang di sekitar dari Eagle ini ada tim lain. Itu XCB tadi kayaknya mereka rehat sih, harus bisa masuk ke dalam areanya sih ya 365. Oh harus, ini match terakhir, totalitas tanpa batas. Tidak boleh menyimpan strategi-strateginya lagi dan wah gila. Naik Vespa BTR dengan sangat barbar keluar dari arah bootcamp. Mohon maaf deh, emang di bootcamp ada Balik, Oksi jadi ojek. Dianterin satu-satu. Oh wow, strategi yang impresif dari BTR. Drop, dia muter lagi. Jemput Ryzen yang terakhir. Oh Liquid yang terakhir. Tahu nggak, ini kayak tok-tok paket. Asia. Tereng teng 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 tereng teng teng teng. Wah, tapi tembakannya paras banget. Tadi lebih menargetkan ke arah motor dan tembakan balasannya begitu tajam, damage-nya diterima oleh Misery. Wah, gokil banget. Paket. Siap. Tereng teng 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 teng. Aduh, tapi Luxingnya tertangkap dan dipulangkan ke arah lobby. Ryzen juga tertangkap dan dipulangkan ke lobby. BTR hanya menyisakan 2 player mereka. Di belakang mereka ada serigala yang siap untuk memangsa. Betul banget, apalagi Potato udah berhasil untuk melakukan touchdown juga ke area compound milik BTR. Kali ini sudah ada lemparan granat yang masuk ke rumah dari Zuxi dan Liquid. Oh my god, Potato kayaknya kentang ini bakal mengamuk, sudah mulai ngeras juga masuk ke dalam rumah. Set up dulu, set up smoke lagi. Potato akan melakukan boosting terlebih dahulu juga, mengingat ini zona keempat. Alright, diambil Vespa-nya. Nggak apa-apa. Oh, nggak jadi. Butuh kendaraan soalnya. Tok-tok. Paket. Oke. Siap. Siap dari sebelah kiri ternyata. Makanan nikmat, tapi Liquid ternyata sudah tertangkap, hanya menyisakan Uksi seorang diri. Betul banget. Uksi ternyata dari tadi mantengin si Potato ya, gak ditinggalin begitu aja. Dengan Berylnya juga kali ini akan berusaha untuk melakukan healing dulu. Untung masih ada 5 first aid kit, jadi seenggaknya masih bisa nebein zona untuk beberapa saat saja. Tapi nggak bisa lama ini. Nah itu dia, beberapa saat saja. Nggak bisa lama, tapi setidaknya harus bisa mendapatkan best placement untuk BTR supaya nggak kebalap sama zone. Ya karena karena zone masih berhasil. Abis namanya zone gitu kan, karena zone gue jadi mengindonesiakan nama tim gitu loh. Aduh ya Allah. Indo Pride gitu kan. Waduh, lagi ngegulung ketangkep basah sama Aero Renare. Ini deg-degan nih, tinggal gimana caranya mempertahankan posisi dan berdoa supaya nggak kebalap sama zone. Bedanya tipis kan BTR sama zone? Kan nggak tahu Ya, leaderboard tadi nggak kita sih dilihatin nggak ya. dilihat. Tadi nggak dilihatin ya. Nanti kita biarkan dihitung manual.